Saat kamu diterpa oleh kenyataan hidup yang pahit, banyak orang yang menasihatimu untuk lebih mendekatkan diri pada Tuhan dengan meningkatkan ketaatanmu dalam beragama. Kamu akan merasa kebingungan kenapa mereka bisa memberikan nasihat seperti itu, padahal selama ini kamu merasa sudah melakukan semua perintah agama dengan sempurna. Kenapa mereka berkata, seolah-olah hidupmu begitu penuh dengan dosa dan begitu jauh dari Tuhan. Namun demi merasakan kebebasan jiwa, kamu pun mencoba untuk mematuhi nasihat tersebut dengan kembali meningkatkan ketaatanmu dalam beragama dan lebih mendekatkan diri pada Tuhan. Sehingga bisa dibayangkan, kalau kedekatanmu dengan Tuhan itu jauh lebih dekat daripada urat leher. Saat meningkatkan ketaatan, mungkin untuk beberapa saat kamu mampu merasakan secuil kebahagiaan. Namun begitu ibadah itu selesai dan hidup kembali berjalan, entah kenapa ketakutan, kecemasan, dan penderitaan itu kembali mengganggumu, dan orang lain pun akan segera memberikanmu nasihat yang serupa. Rupanya hal itulah yang lambat laun membuatmu semakin merasa malas untuk kembali meningkatkan ketaatan, kerana kamu merasa hal itu tidak berarti apa-apa. Terlebih jika secara bersamaan dengan itu, kamu seringkali melihat betapa banyaknya orang-orang yang tidak taat beragama, bahkan para pendosa, yang bisa menjalani kehidupan dengan penuh kegembiraan, keberkahan, kemudahan, dan kemakmuran. Semua itu tentu saja membuatmu mengalami kebingungan dan sedikit merasa cemburu. Kamu pun mulai bertanya-tanya apakah ketaatanmu dalam beragama justru merupakan hal yang selama ini telah membuatmu menderita. Terutama kerana di sisi lain, agama juga menjelaskan bahawa orang-orang yang taat beragama akan selalu dicoba dengan berbagai macam kesulitan hidup sebagai bentuk kasih sayang dari Tuhan. Kamu pun mulai berfikir, apakah sebaiknya saya berhenti saja jadi seorang yang taat beragama agar hidup ini tidak lagi mendapat ujian dari Tuhan dan tantangan dari iblis. Namun sebelum kamu berubah dari seorang yang taat beragama menjadi durhaka pada Tuhan, mungkin kamu akan merasa ragu untuk melakukannya, kerana menjadi orang yang tidak taat pun belum tentu juga bisa membuatmu bahagia. Bukankah akan lebih merepotkan jika hidupmu tidak pernah menemukan ketenangan, sekaligus merasa jauh dari Tuhan? Jika harus membelot jadi seorang pendosa, akan terasa terlalu ekstrem buatmu. Hanya saja, mungkin kamu tidak akan lagi menjalankan ajaran agama setaat sebelumnya. Kamu akan menjalankan perintah agama sekedarnya saja, hanya untuk menghindari rasa bersalah, atau kerana rasa takut akan hukuman api neraka. Sebenarnya merupakan sebuah kesalahan besar jika seseorang memberikanmu nasihat bahawa dengan mendekatkan diri pada Tuhan bisa melenyapkan semua duka dan derita. Kerana faktanya, banyak orang, yang mungkin kamu salah satunya, adalah orang-orang yang tidak kurang taat beragama, namun kehidupanmu jauh dari kata kemudahan. Agama hanyalah sarana buatmu agar kamu bisa memiliki pegangan hidup dan merasa tenang akan hari-hari setelah mati, namun agama juga bisa menjadi sumber derita jika kamu keliru dalam memahaminya. Misalnya saat kamu percaya bahawa rezeki sudah ditentukan oleh Tuhan, lantas kamu tidak mau bekerja, maka di sinilah letak kesalahanmu, kerana kamu akan menderita kemiskinan. Di samping itu, banyak di antara orang-orang beragama itu yang menjadi pribadi terlalu baik, terlalu dermawan, dan terlalu pemaaf. Alhasil, orang-orang yang berada di sekelilingnya bukan hanya tidak berterima kasih akan kebaikannya, tetapi sebaliknya, mereka malah memanfaatkannya. Kamu akan terus menjadi penyedia bagi kepuasan orang lain, sedangkan kamu sendiri sangat kekurangan, dan tidak ada yang mau menolongmu di saat kamu membutuhkan mereka. Orang-orang bahkan tidak segan-segan untuk merugikan dan menyakitimu dengan tindakan dan perkataan, kerana kamu nampak tidak mudah tersinggung dan mudah memaafkan. Orang lain akan dengan seenaknya meminta maaf setelah menyakitimu, namun setelah dimaafkan, mereka akan kembali menyakitimu, dan begitulah seterusnya. Harus kamu sadari bahawa untuk menjadi bahagia, tidak cukup hanya dengan menjalankan agama semata. Kamu perlu memiliki beberapa hal berikut ini untuk bisa merasakan kebahagiaan.
Namun dengan satu catatan, bahawa kekecewaan tidak akan pernah terlepas dari siapa pun, baik orang-orang yang taat beragama, orang-orang durhaka, orang miskin, atau orang-orang kaya. Namun dengan menerapkan kebiasaan berikut ini, porsi kebahagiaanmu bisa jauh lebih besar. Setiap orang pasti memiliki harapan dan ekspektasi yang indah tentang hidupnya. Namun kenyataannya justru malah seringkali mengecewakan. Jika kamu sudah tidak sanggup untuk mengubah keadaan, maka satu-satunya cara agar kamu bisa merasa lebih plong adalah dengan menerima kenyataan. Saat kamu mau melawan kenyataan dengan tidak menerimanya, maka tidak peduli seberapa taat pun kamu dalam beragama, maka hidupmu akan tetap menderita. Karena di saat keinginan dan kenyataan berhadapan, maka yang akan menang adalah kenyataan. Mungkin yang akan kamu lakukan adalah melarikan diri ke dunia hayalan, atau terus menyalahkan Tuhan, karena kamu berfikir Tuhan tidak berbuat adil padamu. Daya tarik fisik sangat berguna untuk mendapatkan pengakuan dan penerimaan dari orang lain. Saat hidupmu terus mendapatkan penolakan dari orang lain, maka kamu tidak akan pernah merasa bahagia, meskipun kamu adalah orang yang paling taat dalam beragama. Yang ada, kamu hanya akan memandang rendah dirimu sendiri, dan merasakan ketidakberdayaan berlebih. Namun daya tarik fisik saja tidaklah cukup untuk bisa membuatmu diterima dan dihargai. Kamu juga perlu memiliki gaya hidup yang sesuai dengan standar orang-orang di sekelilingmu. Artinya apapun yang kamu lakukan, apapun yang kamu pakai, atau apapun yang kamu katakan, usahakan agar tidak boleh terlalu jauh berbeda dengan orang-orang di sekelilingmu, karena saat kamu berbeda dari orang lain, maka bersiaplah untuk dimusuhi, atau dikucilkan. Banyak orang yang menderita dan merasa rendah diri, karena tidak pernah memiliki pencapaian apa-apa dalam hidupnya. Padahal untuk bisa merasakan kebahagiaan, kamu perlu membanggakan dirimu sendiri dengan sebuah keberhasilan. Memang benar bahawa tidak ada satu prestasi pun yang bisa dicapai dengan mudah. Oleh kerana itulah, kamu tidak boleh menetapkan target pencapaian yang terlalu tinggi di awal, kerana di saat kamu tidak bisa meraihnya, maka kamu akan merasakan rasa sakit yang luar biasa saat jatuh dari cita-cita yang terlalu tinggi. Mulailah dengan pencapaian kecil yang sekiranya masih bisa kamu raih dengan tanganmu. Ketika satu pencapaian bisa kamu raih, maka kamu bisa berusaha untuk meraih pencapaian yang lebih tinggi lagi, dan begitulah seterusnya. Misalnya jika saat ini kamu belum memiliki pekerjaan, jangan menargetkan diri untuk bisa membeli rumah, tetapi target yang harus kamu capai saat ini adalah bagaimana caranya bisa mendapatkan pekerjaan. Jika kamu sudah memiliki pekerjaan, maka targetmu selanjutnya adalah bagaimana caranya agar gajimu bisa cukup untukmu dan keluargamu. Jika kebutuhan keluarga sudah tercukupi, maka targetmu selanjutnya adalah bagaimana caranya agar bisa memiliki tabungan yang banyak. Jika tabunganmu dikira sudah cukup, maka barulah targetmu nisa memiliki rumah idaman.